Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa lagi para pemirsa dalam acara yang sangat menarik ini. Hari ini kita akan membahas tentang spiritual saving, the power of spiritual saving. Pada pertemuan kita yang lalu juga banyak sekali kita membahas tentang hal-hal yang sifatnya ketenangan batin, ketenangan jiwa ya. Memang ternyata itu yang paling prinsip dalam hidup ini. Apa artinya sebuah kekayaan, kemewahan, kalau kita penyakitan, kalau mental kita keropos, kalau jiwa kita sumpek dan sebagainya. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan spiritual saving? Saving itu kan tabungan, spiritual itu amal jariah misalnya kan. Jadi insya Allah semakin banyak zikir kita, semakin banyak kita khatam Quran, bulan suci Ramadan ini misalnya kan, semakin banyak sholat-sholat sunat kita, semakin banyak sholat-sholat witir ya, sholat tarwih kita, semakin banyak sedekah kita, itu pasti Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan itu semuanya. Nah spiritual saving itulah nanti akan berfungsi antara lain adalah tolak bala. Apa itu tolak bala? Tadinya itu takdir yang paling buruk akan ditimpakan kepada orang itu. Tapi karena spiritual savingnya banyak, dia diberikan takdir yang paling enak. Ya. Yang paling resikonya minim begitu. Contohnya, orang yang punya spiritual saving ya, sama-sama naik ke puncak. Ya. Mobilnya terbalik, masuk ke jurang. Ada yang meninggal, ada yang hidupnya setengah mati. Masya Allah, ya, dia kok nggak apa-apa. Ada ajaib tuh. Yang sebelahnya itu meninggal, yang sebelahnya lagi juga setengah mati, dia luka pun, lecet pun hanya sedikit aja. Nah, tanya ternyata apa kelebihannya? Sepanjang jalan itu dia berzikir. Mungkin ada malaikat yang menyelamatkan sih. Tadinya ada jembatan masuk ke itu, yang ini tuh kena dadanya orang lain mati. Dia minggir. Ya. Jadi tidak akan pernah mendapatkan resiko yang paling berat orang yang memiliki saving spiritual yang banyak. Ini ada satu contoh spiritual saving nih. Ada 3 pemuda yang masuk ke dalam sebuah gua. Nah, tertutup pintu gua itu karena kan berteduh. Ayo, siapa di antara teman-teman yang bisa punya amal saving yang banyak nih? Saya nggak ada. Bagaimana kita? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita tanpa spiritual saving di sini. Majulah pemuda yang pertama. Ya Allah, hambamu miskin, tidak punya amal apapun. Kecuali suatu saat itu saya pernah mengabdi kepada orang tua saya. Minta diberikan susu segar tengah malam. Akhirnya kemana-mana saya cari dapat juga menjelang subuh. Saya menyaksikan ibu saya minum dengan segelas air susu itu. Ya Allah, kalau memang itu ada manfaatnya untuk aku, mohon pintu gua ini dibukakan. Didorong, goyang tuh. Alat berat pun juga belum tentu mengoyangkan. Berdoa lagi nggak ada, habis cadangan amalnya kan. Coba kamu orang kedua. Ya Allah, saya pernah diajak berhubungan suami istri karena mereka perlu uang. Ibunya sakit keras mau menebus obat. Saya sudah duduk di antara 2 kakinya, pahanya. Sebelum kejadian itu dia mengatakan, apakah kamu akan merusak cincin yang bukan milikmu? Lalu aku lari terbirit-birit, malu sekali pada waktu itu. Akhirnya tidak terjadi, aku melakukan perbuatan zina. Kalau itu ada manfaatnya bagiku ya Allah, mohon bukakan pintu gua ini. Didorong, Masya Allah terbuka, masuklah udara itu, tidak jadi mati, lemas. Tapi dorong gak bisa lagi. Yang ketiga, ya Allah, hambamu juga miskin amal nih, kecuali satu saat. Ya ada karyawan saya dulu, 1 bulan gak ngambil gajinya. Entah kemana, tapi saya belikan 1 pasang kambing, lalu beranak pinak, banyak. Saya belikan lagi 1 pasang sapi, unta beranak pinak lagi. Sampai sejauh mata memandang padang rumput itu semuanya. Lalu datang, mana gajiku 1 bulan itu? Kata perempuan mantan karyawatinya itu, saya hanya mau ngambil 1 bulan saja, bukan semua itu. Enggak, gajimu 1 bulan saya produktifkan, maka jadinya seperti itu. 1 ekor pun saya nggak ngambil, itu punya kamu. Diambilnya lah seluruhnya tanpa disisakan seekor pun kepada yang mengembalanya, padahal juga bangkrut. Apa yang terjadi? Katanya, ya
Ya Allah, kalau memang itu ada manfaatnya, mohon dibukakan pintu gua ini. Begitu didorong, menggelindinglah batu raksasa itu jadi selamat. Jadi saving spiritual itu bisa berfungsi untuk menolong kita dalam keadaan darurat. Nah kalau kita nggak punya saving spiritual, nggak pernah amal, jangan berharap banyak, iya kan? Karena itu para pemirsa, lakukanlah spiritual saving sebanyak-banyaknya, terutama bulan suci Ramadan seperti ini. Insya Allah nanti akan muncul menjadi suatu bentuk penolong dalam kondisi tertentu. Ya. Karena itu para pemirsa, sekali lagi saya meminta, mari jangan menyanyiakan bulan suci Ramadan kali ini. Mari kita melakukan amal-amal jariah terutama. Maaf. Mari kita melakukan sesuatu yang bisa menjadi saving spiritual kita akan datang. Semoga Allah memberikan jalan keluar terhadap seluruh problem kita melalui amal yang kita lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.